Pemirsa, polisi akhirnya menangkap YouTuber MKC, tersangka kasus penistaan agama. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima adanya laporan mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan MKC melalui unggahannya di media sosial YouTube. Kabar ini sekaligus kabar pilihan lainnya dalam satu pekan. Kami rangkum selengkapnya dalam catatan sepekan berikut ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Hakim juga meminta Juliari membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Juliari harus membayar uang pengganti dengan ketentuan 1 bulan setelah perkara tetap. Hakim juga mencabut hak politik selama 4 tahun setelah Juliari menjalani masa pidananya. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti bersalah menerima uang suap senilai 32,482 miliar rupiah berkaitan dengan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Masih dari kabar dari dunia hukum, polisi menangkap YouTuber MKC tersangka kasus penistaan agama. YouTuber ini akhirnya ditangkap tim Bareskrim Polri di Banjaruntal, Desa Dulang, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa malam lalu. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan MKC melalui unggahannya di media sosial YouTube. Unggahannya menjadi polemik dan mendatangkan kritik dari sejumlah pihak karena dianggap berisi ujaran kebencian dan penistaan agama. Kita beralih ke kabar politik. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan petinggi partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan tertutup dihadiri sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Seluruh ketua umum dan sekjen partai koalisi hadir dalam pertemuan itu. Setidaknya ada 5 topik yang dibahas dalam pertemuan, diantaranya mengenai pencapaian penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pemindahan ibu kota. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kinerja pemerintah, kinerja presiden, kinerja anggota kabinet, kementerian dan lembaga, kinerja pemerintah daerah, kinerja aparat-aparat pelaksana dan keikutsertaan masyarakat, sehingga kita bisa sejauh ini capaian kita dalam menangani COVID-19 itu lebih baik dari perkiraan semula. Pertemuan petinggi partai koalisi pendukung pemerintah sebelumnya juga pernah dilakukan pada bulan Mei tahun 2021 lalu. Saat itu pertemuan dilakukan di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta. Beralih ke kabar kriminal, inilah video 6 mahasiswa kampus Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dan seorang warga yang tengah berjoget di sebuah mobil ambulans yang sempat viral di media sosial beberapa hari ini. Berbekal video yang viral ini, kepolisian akhirnya berhasil mengamankan ke-6 mahasiswa dan seorang warga yang terekam dalam video itu. Setelah dilakukan penyelidikan, kami bisa mengetahui identitas para anak muda tersebut, yang mereka adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, sejumlah 6 orang, dan 1 orang warga desa Kumbang Raya, Desa Lahe, Kecamatan Mantange, Kabupaten Kapuas. 6 mahasiswa pun diberikan sanksi berupa skors hingga semester akhir oleh pihak kampus. Sebuah toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara dirampok. Perampokan bersenjata api ini tergolong nekat karena dilakukan saat kondisi pasar sedang ramai.
Satu orang terluka tertembak di bagian leher. Tampak dalam kamera pengawas, 4 orang pelaku keluar membawa emas hasil rampokannya yang diperkirakan berjumlah 4-5 kg. Gabungan Polda, Polres, termasuk Polsek sedang melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi, termasuk ada 1 korban, tapi saat ini sedang dibawa ke rumah sakit. Ya kita tidak ada yang korban. Kondisinya Pak meninggal atau sudah selamat Pak korban? Masih dalam pertolongan pihak rumah sakit. Untuk berapa kali jumlah tembakan, ini Inavis dan Lapor sedang melakukan olah TKP, kita tunggu hasilnya. Namun pelongsong ada yang kita temukan di TKP, juga masih dalam penanganan oleh pihak Lapor. Ada 3 butir pelongsong yang kita amankan. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV itu, polisian langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Harga cabai merah keriting di tingkat petani di Kulon Progo, Yogyakarta terus turun dan kini hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Rendahnya harga itu membuat petani enggan menjual hasil panennya. Mereka memilih membakar dan membagikan cabai kepada warga yang membutuhkan. Harga 1 kilogram cabai merah keriting paling tinggi berkisar Rp3.000. Harga ini jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp10.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai berlangsung sejak awal Agustus dan terus merosot hingga saat ini. Sementara itu, para pedagang daging sapi menjerit dan mengeluhkan anjloknya penjualan hingga 50% selama PPKM. Ditutupnya restoran dan rumah makan selama PPKM membuat konsumsi daging turun tajam. Dalam sebulan terakhir, omset pedagang daging sapi telah turun hingga 50% dibandingkan sebelum PPKM berlaku. Di tengah sepinya pembeli, para pedagang mengaku harga daging sapi masih normal, yakni di kisaran Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram.